Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh belajar kembali. Belajar akan firman yang membawa kepada kehidupan. Kami berdoa, memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, menyertai setiap kami, juga bagi hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal ke-50 ayat ke-4 sampai ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama
Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua terambil dari surat Filipi pasal kedua ayat ke-5 sampai ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus di liturgi sengsara ini menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?"
Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini kita diberikan sebuah tema lemah lembut seperti Yesus. Ketika Mahatma Gandhi masih muda, saudara, ia berkata, "Kematian adalah pilihan terakhir orang yang hidup. Mati di tangan saudara ketimbang oleh penyakit membuatku berduka cita. Dan jika aku bebas dari rasa marah atau benci terhadap penyerangku, aku tahu hal itu akan tercermin dalam kehidupan abadiku." Itu adalah ucapan Mahatma Gandhi ketika dia masih muda. Bertahun kemudian pada tanggal 30 Januari 1948, pada usianya yang ke-78 tahun, seorang Mahatma Gandhi tewas ditembak oleh seorang yang bernama Nathuram Godse. Dan ketika ia menghembuskan nafasnya, ia berseru, "Oh Rama," yang artinya, "Oh Tuhan." Saudara-saudara, hati rakyat India menjadi gundah oleh kematian sang bapak bangsa. Mereka sangat marah terhadap pembunuh Mahatma Gandhi. Namun yang menarik adalah mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Gandhi sendiri telah mengatakan bahwa ia tidak akan marah atau membenci penyerangnya. Dia lebih suka terbebas dari marah ataupun benci terhadap penyerangnya. Dan itulah yang dirindukannya. Saudara-saudaraku, kalau tema kita adalah kelemah lembutan, tentu bersikap lemah lembut itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan manakala situasi kita berada dalam situasi yang baik-baik saja. Lemah lembut sangat mudah ditunjukkan dan ditujukan bagi orang-orang yang juga lemah lembut dan ramah terhadap kita. Lemah lembut menjadi sesuatu yang sangat manis untuk dilakukan ketika semua orang hidup dalam kelemah lembutan. Namun saudara, menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kita dituntut untuk menyatakan kelemah lembutan pada saat kita sendiri berada di tengah-tengah keberingasan dan dosa yang mungkin bahkan membuat kita pun menjadi korban. Cerita tentang Mahatma Gandhi dan kisah pembunuhannya, saudara-saudara, termasuk juga di dalamnya bagaimana rakyat India bereaksi, adalah sebuah gambaran betapa tidak mudah untuk melepaskan diri dari keinginan membalas dendam, dari keinginan diri untuk protes atau mencari dan menuntut keadilan. Lebih mudah bagi kita meneriakkan protes, lebih mudah bagi kita meneriakkan
balas ketimbang kita berdiam, apalagi mendoakan penyerang kita. Namun saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini justru mengajarkan kepada kita kehadiran Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan di tengah ancaman dan tantangan penderitaan. Mari kita perhatikan bersama bacaan Injil kita. Bacaan Injil kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Ketika dia masuk, dia disebut sebagai, bahkan berdasarkan nubuatan Nabi Zakaria disebutkan, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oh saudara, dia dikatakan lemah lembut, seorang raja yang lemah lembut. Pertanyaannya saudara-saudara, ketika dia datang dengan segala sorak-sorai yang mengiringi kedatangannya ke Yerusalem, tidakkah dia tahu penderitaan yang akan dijelangnya? Tidakkah dia tahu pengkhianatan yang akan dirasakannya bahkan dari salah seorang muridnya? Jawabnya adalah dia tahu. Kalau kita berada dalam posisi Tuhan Yesus, dengan segala tantangan yang sedemikian berat, ancaman penderitaan dan kesakitan secara fisik yang luar biasa itu, apakah kita bisa bersikap selemah lembut Tuhan Yesus? Apakah kita bisa bersikap setenang Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kunci dari kelemah lembutan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, kelemah lembutan Tuhan Yesus yang pertama kita bisa lihat dari aspek ketaatannya. Seorang bisa seperti Tuhan Yesus, dia menjadi begitu tenang, dia menghadapi segala tantangan dengan begitu tenang, oleh karena dia sendiri adalah seorang yang taat terhadap Bapaknya. Ketaatannya kepada Bapaknya memberi sebuah jaminan kepadanya, memberi dia kekuatan untuk tetap tenang bahkan di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah, ancaman yang mengerikan yang segera akan dihadapinya. Ketika seorang taat, sesungguhnya dia sedang menyerahkan dirinya dan keberadaan dirinya kepada Dia yang mengutusnya. Demikian pun dengan Tuhan Yesus. Ketika dia memilih untuk taat kepada Bapaknya, dia sedang menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Maka segala eksistensinya di tengah dunia dipandangnya sebagai eksistensi Tuhan sendiri, Bapaknya sendiri yang hadir melalui kehadirannya. Itulah yang membuat dia lemah lembut menghadapi segala sesuatu. Alih-alih memberontak terhadap pengutusan Allah Bapaknya, Tuhan Yesus memilih taat terhadap kehendaknya. Ia sendiri menerima keberadaan dirinya, menerima ancaman dan bahkan penolakan dari manusia yang ia hendak selamatkan. Ketaatan berbuahkan penerimaan. Ia memperlakukan manusia yang berdosa dengan lemah lembut, meski ia sesungguhnya punya kuasa. Dan kuasanya sangat besar. Hal berikutnya tentang kelemah lembutan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya juga disimbolkan melalui kedatangannya yang mengendarai seekor keledai, saudara-saudara. Seekor keledai beban. Apa yang menarik, saudara? Kalau kita perhatikan, dalam nubuatan Nabi Zakaria yang kemudian dikutip dalam Matius pasal 21 ini dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kata lemah lembut yang ada di sana itu, saudara-saudara, itu dirangkai dengan kata raja dan kata mengendarai keledai. Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa? Karena melalui rangkaian kata ini kita bisa melihat bahwa yang datang ini adalah benar-benar seorang raja. Raja yang sejati meskipun dia hadir dalam kelemah lembutan.
Kelemah lembutan tidak berarti bahwa yang lemah lembut itu lemah. Tidak berarti bahwa yang lembut itu lemah. Karena yang sesungguhnya datang ini adalah seorang raja. Namun ia datang dengan kelemah lembutan. Seorang raja yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Bukan sekedar raja duniawi yang dihormati dan disembah-sembah. Tetapi seorang raja yang ditunjukkan melalui kehadiran Tuhan Yesus adalah seorang raja yang menunjukkan empati dan kasihnya bagi umat yang dikasihinya. Ia melindungi mereka yang lemah dalam dosa dan dalam bayang maut. Alih-alih memberangus dan alih-alih membinasakan umat manusia yang berdosa, raja yang sejati memilih untuk memberikan dirinya bagi keselamatan umat yang dikasihinya. Ini adalah karakteristik raja yang sejati. Bukan raja yang bersembunyi di belakang, tapi raja yang berhadapan dengan bahaya demi untuk umat yang dipimpinnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana sorak-sorai orang-orang yang bergegap gempita menyambut Tuhan Yesus. Adalah penting juga bagi kita untuk juga mengingat bahwa di balik sorak-sorai tersebut ada kelemah lembutan. Dan ada perlindungan yang dinyatakan oleh Sang Raja junjungan kita. Lebih daripada pemerintah di dunia, Raja junjungan kita adalah seorang yang kita dapat andalkan. Adalah seorang yang justru dalam kelemah lembutannya ternyatakan kuat kuasanya. Pengendalian diri yang luar biasa, kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan itulah yang memberi perlindungan kepada kita. Allah yang adalah Raja, adalah Allah yang tidak segan untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Bagi mereka yang bersedia berteduh di bawah naungan sayap kasih Tuhan. Karenanya saudara-saudaraku, berbahagialah saudara dan saya yang memiliki raja yang penuh kelemah lembutan ini. Yang kedua saudara-saudara, kata lemah lembut dirangkai dengan raja, lalu yang berikutnya dirangkai dengan mengendarai seekor keledai. Saudara-saudara, dalam tradisi raja-raja timur, dulu itu dikatakan bahwa seorang raja akan menaiki seekor keledai kalau ia membawa misi damai. Kalau ia datang ke kerajaan tetangga atau ke wilayah kerajaan lain, bangsa lain, saudara-saudara, kalau dia mengendarai keledai artinya dia sedang membawa misi damai. Saudara-saudara, keledai itu tidak mungkin atau sulit sekali kalau mau dibawa perang, saudara. Karena keledai itu lebih lambat, jauh lebih lambat daripada kuda. Keledai adalah pembawa beban, bukan kuda pacuan yang bisa dengan cepat dan ganas melibas siapapun yang ada di depannya. Kedatangan sang raja damai yang lemah lembut dengan mengendarai keledai adalah sebuah simbol dari kedatangan Tuhan sebagai sang raja kita yang datang untuk membawa damai. Tuhan kita lebih menyukai pertobatan dan keselamatan bagi orang berdosa ketimbang kematian orang fasik. Raja kita adalah raja yang penuh dengan kelemah lembutan, yang mengupayakan dan secara konsisten memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Oleh karenanya saudara-saudaraku, baiklah kita pun yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus juga belajar untuk membawa damai dimanapun kita berada. Karena salah satu misi dari karya Allah di tengah dunia adalah membawa damai sejahtera di antara manusia. Saya dan saudara adalah pengikut Kristus.
Namun apakah kita sebagai pengikut Kristus telah membawa damai sebagai misi Allah di tengah kehidupan kita? Sekali lagi saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang lemah lembut di tengah-tengah tantangan kehidupan. Tidak mudah menjadi orang baik yang lemah lembut dan sabar di tengah-tengah persekusi, ketidakadilan, dan dosa. Namun saudara-saudara, kita senantiasa bisa memilih. Apakah kita bersikap tenang untuk kemudian bisa merespon secara tepat? Ataukah kita memilih untuk dihanguskan oleh emosi dan harga diri, lalu bereaksi secara reaktif terhadap tantangan di sekitar kita? Karya Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Dan misi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna. Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi. Bahkan juga tidak ketika gegap gempita serta sorak-sorai orang yang menyanjungnya dikumandangkan di berbagai tempat. Dia tidak membiarkan dirinya terbuai dengan sorak-sorai, namun dia pada akhirnya kita tahu juga tidak membiarkan dirinya terhancurkan oleh penderitaan. Ketenangan adalah buah yang muncul bersama dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang datang dari sebuah keyakinan akan Tuhan yang mengutus dan Tuhan yang berpihak kepada kita. Tuhan yang tak pernah berhenti dalam konsistensinya melindungi umat, memperjuangkan kehidupan dan keselamatan. Karena itu saudara-saudara, pada Minggu Palmarum ini, sebelum kita menyongsong 3 hari suci, marilah kita pun merenungkan kembali. Apakah kita pun dalam kehidupan telah memperjuangkan kehidupan, telah memperjuangkan damai sejahtera melebihi sekedar kemarahan, emosi, dan harga diri kita sebagai manusia? Adakah nama Tuhan sudah kita utamakan dan kita nyatakan dalam kelemah lembutan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita.